Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah saat-saat yang dinantikan oleh jutaan kaum muslimin. Semerbak ketaatan, khusyuknya ibadah, lembutnya kepedulian, dan hangatnya jalinan ukhuwah, serta semaraknya program kebaikan di bulan penuh berkah. Sungguh, kesejukan ibadah yang dirindukan oleh insan beriman. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sebagaimana telah ditafsirkan oleh sebagian ulama terdahulu bahwa hakikat dari zikir kepada Allah adalah segala bentuk ketaatan kepadanya. Sehingga barang siapa yang taat kepada Allah, pada hakikatnya dia telah mengingatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Robnya dengan orang yang tidak pernah mengingat Robnya itu seperti perumpamaan orang hidup dengan orang yang sudah mati. Kehidupan hati hanya bisa diraih dengan ilmu, iman, dan ketaatan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, manusia jauh lebih banyak membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari cukup sekali atau 2 kali. Adapun ilmu itu dibutuhkan sebanyak hembusan nafas. Sebagaimana dinukil perkataan ini oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Oleh sebab itu, kebutuhan hamba kepada siraman ilmu dan hidayah laksana kebutuhan bumi kepada guyuran air hujan dari langit. Begitu pula kebutuhan manusia kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Ia merupakan intisari kehidupan. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Begitulah gambaran kebutuhan kita kepada zikir dan ketaatan. Seperti seekor ikan yang membutuhkan air. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Maka, bagaimana kiranya kondisi ikan itu ketika berpisah dari air? Ramadan dalam hidup seorang muslim seperti sebuah mega proyek kebaikan. Proyek amal saleh yang sangat menggiurkan. Perdagangan yang tidak akan merugi. Keuntungan pahala berlipat ganda. Ampunan dan rahmat Allah yang tercurah sepanjang waktu. Pundi-pundi takwa yang bertebaran. Sungguh merugi jika seorang muslim tidak menggunakan kesempatan emas ini untuk meraup pahala dan ampunan Robnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Pahala serupa juga dijanjikan kepada mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Apalagi ganjaran bagi para pembaca Al-Quran, walaupun harus terbata-bata. Begitu pula pahala melimpah bagi para muhsinin yang membantu menyediakan hidangan berbuka. Ramadan akan selalu dirindukan oleh kaum mukmin di segala penjuru bumi. Ramadan adalah musim semi ketaatan. Saat di mana ibadah menjadi merekah, keimanan bertambah, dan kerinduan bertemu dengan Allah kian membuncah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Nikmatnya iman dan lezatnya ibadah membuat kaum muslimin rela menahan haus dan lapar sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Sebuah kenikmatan yang hanya bisa dicicipi oleh manusia yang masih bersemayam iman dalam sanubarinya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Barang siapa yang meninggalkan makanan dan minuman karena Allah pada siang hari Ramadan, maka niscaya Allah gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Sambut Ramadan dengan sukacita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan kedermawanan, dan bulan kesabaran. Di dalam bulan Ramadan inilah, umat Islam di berbagai penjuru bumi tunduk patuh kepada Allah. Dengan menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah ibadah yang agung.
Ibadah yang menjadi salah satu perwujudan makna firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat As-Zariyat ayat ke-56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah kepada Allah adalah bentuk perendahan diri dan kepatuhan kepadanya dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ibadah kepada Allah ini akan terwujud dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa." Saudara-saudara seiman yang semoga selalu dirahmati Allah, ibadah puasa ini menjadi sebuah ujian bagi kita, ujian atas nilai-nilai ketakwaan yang tertancap di dalam hati kita. Apakah kita termasuk orang yang tunduk dan taat, ataukah kita termasuk orang yang membangkang dan bermaksiat? Dengan puasa, akan tampak siapa yang bertakwa dan siapa yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha mewujudkan nilai-nilai ketakwaan ini dengan sebenarnya melalui gerak-gerik hati, ucapan lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, bukanlah iman itu semata-mata dengan berangan-angan atau menghiasi penampilan luar. Akan tetapi, hakikat iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Marilah kita sambut bulan puasa ini dengan hati yang penuh kegembiraan. Kegembiraan akan rahmat dan ampunan Allah, kegembiraan terhadap curahan hidayah dan kelembutan taufik-Nya. Ibadah puasa adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim kepada Rabb-Nya. Ibadah puasa melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita senangi demi menggapai kecintaan Rabb penguasa langit dan bumi. Para ulama kita menasihatkan, jika engkau berpuasa, maka hendaklah berpuasa pula lisanmu, penglihatanmu, dan anggota badanmu. Janganlah engkau jadikan hari di saat kamu berpuasa sama saja dengan hari-hari biasa. Keistimewaan puasa. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah pernah ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan olehnya dari Rabb-Nya, hadis qudsi. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Suatu hal yang dimaklumi bahwa semua ibadah itu untuk Allah dan diberikan pahala. Tetapi bagaimana Allah memberikan kekhususan bahwa puasa itu untuknya saja? Beliau menjawab, keistimewaan yang terkandung di dalamnya ialah bahwa puasa merupakan amalan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Karena bisa saja seorang menampakkan diri bahwa dia sedang berpuasa, tetapi apabila dia pulang ke rumahnya atau ke tempat sepi, lalu dia pun makan. Ini menunjukkan bahwa puasa mengandung suatu kelebihan dan keutamaan khusus. Begitu pula setiap amal itu memiliki nilai lebih dan kemuliaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abu Umamah yang menuturkan kepada beliau, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan untuk aku kerjakan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, hendaklah kamu berpuasa. Sesungguhnya tidak ada amal lain yang serupa dengannya. Bukanlah artinya puasa menjadi lebih utama daripada sholat. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa puasa itu memiliki suatu keistimewaan tersendiri dan ia menunjukkan kepada keikhlasan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Semoga kita selalu di jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Silahkan di like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini bisa berkembang.